Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar,
Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ayyuhal muslimun fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah usikum wa iyaya bitaqwallah ittaqullaha fis sirri wal alan ittaqullaha mastata'tum wattaqullaha haitsu ma kunta wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Hadirin kaum muslimin, sidang Jum'ah hamba-hamba Allah yang insyaallah dirahmati, dimuliakan serta dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu hadirin sekalian, marilah untuk yang kesekian kalinya kita haturkan rasa syukur kita, terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin sekalian, hingga detik ini kita tetap ditakdirkan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang beriman, yang bertakwa, dan insya Allah sekaligus sebagai hamba yang terus berikhtiar, berusaha meningkatkan amal soleh kita masing-masing. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah, kondisi semacam ini dapat istiqomah, bahkan meningkat yang setinggi-tingginya, yang sebaik-baiknya, hatta saatnya nanti kita kembali ke hadiratnya betul-betul diparingi mati dalam keadaan husnul khotimah, jauh daripada su'ul khotimah. Amin ya mujibas sailin. Salawat salam senantiasa mudah-mudahan terlimpah kepada baginda panutan kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah amat sangat banyak memberikan uswah, teladan, contoh-contoh, tuntunan kepada kita. Mudah-mudahan hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita betul-betul dapat melaksanakan tuntunan beliau, sehingga di dunia ini kita betul-betul diakui sebagai umatnya, dan nanti pada saatnya dapat bertemu dengan beliau dan mendapatkan pertolongan atau syafaatnya. Amin ya mujibas sailin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seiring dengan semakin bertambahnya usia kita, sekaligus hadirin berkurang pula lah jatah umur yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena itu hadirin, saatnya nanti pasti kita akan mengalami apa yang disebut dengan istilah mati atau kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang berjiwa pasti akan mengalami kematian. Bahkan tumbuh-tumbuhan itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala tidak bernyawa juga mengalami kematian. Mati buat manusia bukanlah merupakan akhir daripada kehidupan, justru malah merupakan awal hidup yang baru.
dalam rangka menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk melaporkan, mempertanggungjawabkan segala macam apa yang pernah kita alami, bahkan yang pernah kita kerentekan di dalam hati kita. Sehingga hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkali-kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, wanti-wanti kepada kita agar betul-betul memanfaatkan sisa kesempatan hidup yang masih ada ini. Jangan sampai ada yang tersisa sia-siakan. Jangan sampai kita gunakan lagho. Karena hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Mu'minun Allah menjamin kita akan menjadi orang yang mewarisi surga Firdaus. Sungguh bahagia, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Termasuk tanda indikasi orang yang akan mewarisi surga Firdaus adalah orang yang suka meninggalkan yang sia-sia atau yang lago. Hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Jum'ah ayat yang ke-8 Allah juga wanti-wanti kepada kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah taala, saat itu pada Rasulullah masih ada banyak orang yang sudah takut mati. Jadi bukan sekarang saja hadirin, orang yang takut bahkan melarikan diri dari kematian. Sejak zaman itu sudah banyak orang yang takut mati. Karena itulah Allah menurunkan ayat ini. Katanya Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Hadirin, sekali lagi ketika banyak orang yang takut mati, maka Allah menurunkan ayat ini. Muhammad katakan, kul innal mauta, bahwa sesungguhnya kematian, alladzina tafiruna minhu, yang kau lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, bahwa kematian itu pasti akan menemuimu, kemudian kau akan dikembalikan, sumaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kepada zat yang maha, yang mengetahui baik yang gaib maupun yang syahadah, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, kemudian kau akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita perhatikan setiap manusia yang sempat hidup di dunia ini hadirin, termasuk kita, hanya ada 4 golongan saja, termasuk golongan yang dimana kita hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama adalah golongan yang diistilahkan dengan istilah orang yang sa'idun fid dunya, sayang sakiyun fil akhirah. Di dunia bahagia hadirin, segala apa yang dia usahakan, yang dia upayakan, yang dia cita-citakan, yang dia ikhtiarkan, semuanya berhasil, semuanya sukses, tidak ada yang kurang satu apapun, sehingga dia menjadi orang yang sangat kaya raya, jabatannya pun mungkin tinggi, status sosialnya juga tinggi. Tetapi sayang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala macam yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang lahir maupun yang batin, bukan digunakan untuk berbakti, taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mungkin tidak beriman kepadanya. Karena itulah hadirin, sekalipun dia bahagia di dunia, serba senang, serba ada semuanya, tapi sayang karena tidak ada iman apalagi ibadahnya, maka matinya naudzubillah mati dalam keadaan su'ul khotimah. Karena itulah dia menjadi orang yang sekalipun di dunia saadah, bahagia, sukses, tapi di akhiratnya dia celaka, menjadi intipnya neraka jahanam. Naudzubillah summa naudzubillah. Kemudian golongan yang kedua hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah golongan-golongan yang diistilahkan dengan istilah orang yang sa'idun fid dunya sekaligus sa'idun fil akhirah.
Hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua ini hadirin hampir sama dengan golongan yang pertama. Semuanya di dunia ini serba ada, serba sukses pokoknya. Tetapi golongan yang kedua ini hadirin adalah orang-orang yang senantiasa sadar betul, ingat betul bahwa tidak ada satu apapun, sekecil apapun yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di dalam dirinya maupun di luar dirinya, semuanya semata-mata adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk mengujinya sampai di mana keimanannya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah taala, tidak ada gerak-geriknya, perbuatannya, ucapannya, bahkan kerenteknya hati pun senantiasa dia berupaya agar bernilai ibadah. Dan itulah pecah untahnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sekali-kali kata Allah taala, aku tidak ciptakan jin dan manusia termasuk kita melainkan semata-mata untuk berbuat yang senantiasa bernilai ibadah. Itulah hadirin yang diamalkan oleh golongan yang kedua ini. Karena itu ketika dia mati pun mendapatkan hidayah dan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Matinya pun mati dalam pertolongan Allah taala melalui para malaikatnya, sehingga matinya husnul khotimah, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah plus wa qina adzabannar. Hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara golongan yang ketiga adalah orang-orang yang diistilahkan dengan istilah orang yang sakyun fid dunya. Di dunianya kurang beruntung hadirin, serba berkekurangan. Bahkan tidak jarang dia mendapatkan ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kesehatannya selalu terganggu, kehidupannya pun demikian. Tetapi dia yakin betul bahwa Allah tidak sekali-kali menguji hambanya melainkan sesuai dengan kemampuan hamba itu. Karena itulah hadirin yang dirahmati oleh Allah taala, mungkin terasa berat, terasa sulit dan terasa payah, tetapi sama sekali dia upayakan oleh golongan yang ketiga ini untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah taala sampai akhir hayatnya, sehingga kematiannya pun mati dalam keadaan husnul khotimah. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah taala, minimal kita harus menjadi golongan yang ketiga ini. Mungkin kita kurang bahagia, mungkin karena satu dan lain hal, sehingga membuatnya selalu sengsara, selalu kekurangan, selalu sakit, tetapi sekali lagi tidak mengurangi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara golongan yang keempat hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah summa naudzubillah, orang yang hidupnya syaki, celaka hadirin yang dirahmati oleh Allah taala, tetapi bukan di akhirnya saadah, tetapi di akhirnya pun juga celaka. Syakiyun fid dunya wa syakiyun fil akhirah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah hidupnya tidak bahagia, hidupnya menjadi sampahnya masyarakat, hidupnya mungkin menjadi buronannya polisi, tapi dia bukan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya justru untuk menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah taala, di dunia dia sudah neraka, di akhirat lebih neraka lagi. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi tidak ada yang lebih membahagiakan kepada kita sekalian melainkan selalu ingat dan selalu patuh, tunduk dan nurut kepada apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang dicita-citakan seperti yang selalu kita ucapkan dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, yang kita ikhtiarkan, yang kita usahakan senantiasa diberikan kemudahan-kemudahan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga doa yang selalu kita ucapkan itu betul-betul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilina illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum
ajrun ghairu mamnun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ayyuhal muslimun ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih faqad faza manittaqa wa khaba man tagha. Faqad qala ta'ala fi kitabil aziz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimin al muslimat al mu'minin al mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana ya Allah jami'i dunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni ya Allah segala macam salah, dosa dan khilaf kami, yang besar maupun yang kecil ya Allah, yang kami sengaja maupun yang tidak, yang lampau, yang sekarang, lebih-lebih yang akan datang. Ampuni pula ya Allah dosa muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang masih hidup lebih-lebih yang sudah wafat. Khususnya ya Allah ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Kasih sayangi mereka seperti mereka menyayang, mendidik dan merawat kami sewaktu kami masih kecil. Ya Allah ya Tuhan kami murahkanlah rizki kami ya Allah, rizki lahir lebih-lebih rizki batin, rizki dunia lebih-lebih rizki akhirat ya Allah, rizki yang penuh berkah ya Allah, yang halal, yang membuat kami semakin pandai mawas diri ya Allah, rizki yang membuat salat kami semakin bertemu dan terus bersamamu ya Allah, rizki yang sanggup menuntun kami kembali ke hadirat-Mu dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin ya Allah, wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha azim yadhkurkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allah